Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya an Yahya bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya beliau itu berkata, An-nasu salah satu asnafid. Manusia itu terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, kata beliau, rajulun yashghiluhu mu'aduhu an ma'asyihi. Manusia yang menyibukkan dirinya oleh akhiratnya daripada dunianya. Artinya orang yang senantiasa sibuk dengan mempersiapkan bekal untuk akhirat, tidak pernah terpengaruh dengan kehidupan dunia. Yang kedua, kata beliau, rajulun yashghiluhu ma'ashuhu an mu'adihi. Manusia yang menyibukkan dirinya oleh dunianya daripada akhiratnya. Mereka itu sibuk dengan berbagai macam perkara dunia, bahkan melupakan akhirat, tidak pernah berbuat untuk bekal akhirat. Yang ketiga, kata beliau, rajulun musyghilun bihima jami'ah. Manusia yang disibukkan dengan keduanya secara bersamaan. Dunia pun mereka sibuk, dengan akhirat pun mereka sibuk. Artinya kedua-duanya. Beliau itu menyibukkan diri untuk mencapai dunia sekaligus untuk mencapai akhirat. Fal awwalu darajatul faidhinal abidin. Yang pertama adalah derajat orang-orang yang beruntung. Derajat orang-orang ahli abid yang mengutamakan akhirat, melupakan 100% dunia. Wasani, kelompok yang kedua, darajatul halikin, yaitu kelompok orang-orang yang pasti binasa, yang mengutamakan dunia, lupa kepada akhirat. Kelompok yang ketiga, kata beliau, darajatul mukhatirin, yaitu kelompok yang memiliki kedudukan resiko, untung-untungan. Karena dunia pun getiup, akhirat pun getiup, santut. Jumot tiup dunia dengan tiup akhirat sama. Yang urang modelnya untung-untungan nunggu. Bisa-bisa saja neraka dan bisa-bisa saja syurga. Tapi orang yang 100% mengejar akhirat, melupakan dunia, yang pasti 100% adalah syurga. Itu derajat-derajat orang yang faizin. Karena orang yang mengejar akhirat semata-mata tanpa peduli kepada dunia, pasti orang tersebut akan selalu memelihara, berusaha memelihara dirinya daripada kesalahan. Sedangkan orang yang mengejar dunia biasanya kurang sadar dalam memelihara dirinya daripada kesalahan. Kurang sadar. Bukan tidak menyadari, kurang sadar. Karena tulul amali, panjang angan-angan, besar keinginan, besar hayalan, akan mencampakkan seseorang itu kepada keburukan. Itu pasti. Karena orang yang memiliki angan-angan yang tinggi, bila jalan halal tidak bisa dia capai, maka jalan haram pun akan dia tempuh. Yang penting tujuan betul. Ini bahaya. Maka urang udip yang prioritas udip gak nyan ke dunia, nyan 100% lam salah.
Menjadikan kantaho ke akhirat pitaan, ke dunia pitaan, nyen untung-untungan. 50-50. Ke syurga 50, ke neraka 50. Untung-untungan nunggu. Kemudian wa dzukira an Hatim Adz-Dzahidi annahu qala. Diceritakan daripada Hatim Adz-Dzahid bahwa sungguhnya berkata ia. Waqila, dan ditanyakan orang, alama yunbat amaluka, atas dasar apa teguhlah amal engkau. Menyebahasa getanyo pakondro nu cukup taat ileh hana menepermun pi ke dunia. Pakai bancara apa dasar ileh mampu drone taat model yang lagenyan. Hana menu semike pi singah pu pajo lutsa pu tapajo medingat netrana tanya. Pakai bancara ileh supaya kamu nyak lagenyan. Apa jawab Hatim? Jawab beliau, qala alayya arba'un. Yang menjadi pokok di atasku ada 4 perkara. 4 perkara inilah yang menyebabkan diriku itu teguh senantiasa di dalam amal yang saleh. Senantiasa aku berubudiyah kepada Allah. Cuma 4 modal pokok. Yang pertama kata beliau, anni alimtu innali rizqan la yujawiduni ila ghairi kama la yujawidu rizqu ahadin ilayya. Modal utama yang menyebabkan diriku itu teguh dalam beribadah, tidak pernah tergoyah ke masalah rezeki dan sebagainya, karena yang pertama, sesungguhnya aku yakin bahwa sungguh rezeki itu telah ditentukan oleh Allah untukku. Dan rezeki itu tidak akan pernah melampaui diriku sehingga Allah berikan kepada orang lain. Tidak. Bandingannya sebagaimana tidak akan pernah melampaui rezeki seseorang kemudian sampai kepadaku. Itu yang pertama. Saya sangat yakin selama saya hidup di dunia Allah memberikan hak rezeki kepada saya. Apa yang saya butuhkan, tentu Allah akan memberikan kepada saya. Karena itu memang hak saya. Apapun yang telah Allah tetapkan sebagai hak saya, tidak akan berpindah kepada tangan orang. Sebagaimana hak orang, tidak akan berpindah kepada tangan saya. Itu modal utama yang menyebabkan saya teguh dalam beribadah kepada Allah. Tidak pernah tergoyahkan dan tidak pernah terpikirkan untuk menghasilkan sesuatu apapun di dunia. Karena apapun yang telah ditentukan oleh Allah, itulah hak saya. Seyakin apapun saya berusaha, tidak akan mendapatkan lebih daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Memang demikian. Jumat tu tata usaha, uro, malam, peras, keringat, banting tulang, tetap dumnan han tamah nunggu. Tata usaha, dumnan si merempak. Berata usaha han lebih, kurang tak usaha han kurang nunggu. Si dumnan. Mana yang dia ketinggai semayang pun sebab. Yang dia ketinggai puasa pun alasan. Maka yang meneguhkan diri saya yang pertama itulah. Hak saya tidak akan berpindah kepada tangan orang. Hak orang pun tidak akan berpindah kepada tangan saya. Allah telah menetapkan hak saya. Yang kedua kata beliau. Alimtu anna alayya fardan.
Aku ketahui sesungguhnya wajib di atasku beberapa fardu. La yu'addi ghairi. Yang tidak dapat ditunaikan oleh orang lain. Fa ana masyghulun bih. Makanya ana diriku senantiasa menyibukkan diri dengannya fardu. Yang kedua, saya sangat yakin bahwa apapun yang telah diwajibkan oleh Allah kepada diri saya tidak akan pernah mampu melepaskan diri daripada kewajiban tersebut. Dan tidak ada orang lain yang mampu membantu saya daripada kewajiban tersebut. Artinya, apakah dengan dikerjakan oleh orang lain saya akan terlepas dan terbebas daripada kewajiban itu? Tidak. Makanya lun pesibuk dengan kewajiban tersebut. Karena yang kewajiban lun laudep. Saya sibukkan diri dengan salat, dengan puasa, dengan zakat dan sebagainya. Karena itu kewajiban. Dan kewajiban itu tidak bisa ditunaikan oleh orang lain. Artinya tidak ada keringanan. Tetap Allah akan menuntut saya. Kenapa saya tidak melakukannya? Yang ketiga kata beliau. Yang menyebabkan beliau itu teguh di dalam beribadah kepada Allah. Alimtu anna rabbi yarani kulla waqtin fastahi minhu. Saya meyakini sesungguhnya Tuhanku itu senantiasa melihat diriku dalam setiap waktu. Makanya aku merasa malu kepadanya. Allah Maha mengawasi. Allah Maha melihat. Saya tidak dapat bersembunyi daripadanya. Setiap ucapan yang saya keluarkan Allah mendengar. Setiap perbuatan yang saya lakukan Allah Maha melihat. Makanya saya malu kepada Allah. Malu ketika meninggalkan kewajiban, malu ketika melakukan kemaksiatan karena Allah Maha melihat. Yakin. Dia katanya ada tua tunggu. Bahkan katanya jatuh dalam maksiat segagak yang ketua sang-sang Allah segagak handakan rabun tentang. Makanya behel dia katanya. Yang keempat kata beliau, alimtu annali ajalan yubadiruni fa ana ubadiruhu. Aku sangat yakin sesungguhnya milik bagiku itu ajal yang akan mendatangi secara cepat diriku. Maka bermula aku senantiasa lebih cepat daripada ajalku. Ubadirah. Saya yakin Allah telah menetapkan batasan hidupku, kata beliau. Dan ajal itu datang, Allah tidak akan pernah memberitahu kepada kita. Datang dia itu secara cepat. Artinya, ada yang kematian tanpa sakit, tanpa sebab apapun. Secara lahir hana sebab dulu. Maka hana tertujuan pajan katanya mati. Makanya kata Syekh Hatim, senantiasa kematian itu mengintip kehidupanku. Ajal itu datangnya sangat cepat. Tapi senantiasa saya lebih cepat daripada ajal tersebut. Apa maksudnya lebih cepat daripada ajal tersebut? Kata Syekh Ibrahim, al-mubadiratu ilal ajali al-isti'adadu bil a'mali salihati wal i'tina'u amma nahiyallah wa tadarru'u ilallahi ta'ala likai yasbutahu ala dzalika wa yaj'ala khatimatahu fi khairin. Makna beliau itu lebih cepat daripada ajal, yaitu mubadarah. Makna mubadarah artinya mendahului ia kepada ajal itu adalah isti'dad, mempersiapkan bekal dengan berbagai macam amal yang saleh dan menjauhi daripada ma yang dilarang Allah, dan berharap kepada Allah supaya bahwa tetap ia di atas demikian dan menjadikan ianya Allah akan penutup hidupnya dalam kebaikan. Itulah makna ubadirah. Artinya saya mendahului ajalku, artinya sebelum ajalku tiba saya telah mempersiapkan berbagai macam bekal untuk menghadapi ajal tersebut, yaitu amal yang saleh. Saya senantiasa menjauhi berbagai macam apa yang dilarang Allah dan berharap kepada Allah. Berharap, memohon
agar Allah senantiasa menempatkan saya dalam melakukan amal yang saleh dan mengakhiri hidup saya dalam husnul khatimah. Itu maksud dengan ubadirah. Sangat cepat ajal itu mendatangi saya. Tapi saya lebih cepat daripada datangnya ajal saya. Artinya saya lebih cepat mempersiapkan bekal untuk menghadapi datangnya ajal. Mahan rugo tunggu. Rugo datang tunggu. Nyodak haya tetat orangnya paduk thon tagai haya tunggu. Tegah tetat orangnya paduk thon tagai tegah. Urung-urung yang tegah awai orangnya hoga. Kabe mati tunggu. Urung-urung yang haya jamun orangnya hoga tunggu. Kabe mati tunggu. Urung-urung yang kaya jamun orangnya hoga. Mandung kabe mati tunggu. Maka yang kalian kenang pengun urawai ngon teganya, ngon kayanya, ngon hebatnya, baik kenang pengun getanya kali kedua. Karena tujuan udep singkat si ada tunggu. Maka baik sampai kenang pengun getanya kali kedua. Banyak pelajaran yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga baik kenang pengun le tunggu. Makanya sidang jamaah sekalian, kata sebahagian hukama, man didda'a salasan bi ghairi salasin fa'alab anna syaitana yaskharu minhu. Siapa saja yang mengaku ia akan 3 perkara tanpa mengiringi bukti 3 perkara yang lain, maka ketahuilah sesungguhnya syaitan itu ketawa ia daripada orang tersebut. Sidodro orang yang gedakwakan laya tapi hana mampu kebuktikan yang meku ikim syaitan. Yang pertama, manidda'a halawata zikrillah ma'a hubbid dunia. Orang yang mendakwakan dirinya mendapatkan nikmat ataupun manis di dalam beribadah beserta cinta dunia, artinya tidak zuhud. Yang urang laganya meku ikim syaitan. Long kalau rumpok nikmat dalam ibadah, long kalau rumpok mameh tatat, wate dalam sembahyang, wate dalam zikir. Tapi hatinya itu tidak zuhud. Hatinya itu masih cinta kepada dunia. Nyai kem syaitan muka kem puak apa ngudra ke drawa ke ikut. Karena haitim tamong nikmat ibadah, haitim tamong manisnya ibadah, lam ate menyeate mentong punoh cinta ke dunia nunggu. Hai tamong. Iai tamong lam ate putra si tuba bua tuiat ba ibadat nunggu. Muri laju. Lam tumayang Allah akbar. Lemah aja gede nunggu. Lemi hana maah jara-jara sebelah. Tapi Allah Alhamdulillah. Seba yang nanu han merempok. Apabila hati dipenuhi dengan cinta kepada dunia, maka tidak akan mendapatkan manisnya dalam beribadah. Han merempok nunggu. Nak kena pegah bago cukup nikmat long wate lam semayang, nyawate long ke subhana rabbiyal a'la cukup mangat laju. Nampak bu trip lah nampak. Yang kamu pengodro-kodro tunggu ya. Yang kampung kodro-kodro. Ham demung. Yang kedua. Manidda'a ridha khaliqihi min ghairi sukhati nafsihi. Orang yang mengaku ia akan sangat ridha kepada Tuhannya. Disertakan dengan tidak benci nafsunya. Saya sangat ridha apa yang diberikan Allah, apa yang ditentukan oleh Allah. Saya pokoknya sangat ridha kepada Allah. Tetapi kepada nafsu tidak pernah benci. Apa yang dibisik oleh nafsu senantiasa dia mengikutinya. Apa yang diinginkan oleh nafsu senantiasa dia itu melakukannya. Itu sama dengan pembohong. Yang syaitan mekuku ikim nuku. Long ridha tatat ke Allah Ta'ala. Tapi awat gebi sesuatu oleh Allah Ta'ala. Hana ridha, hana tenang, hana senang. Bahkan kadang-kadang itu biar kalimat buku Allah hana sayang gila kelok.
Si Aad gebilong gagal. Pada cukup trip. Kailong lam honor. Honor murni lam. Kapadok aku ikut P3K. Hana lewat-lewat. Pu Allah hana mengakalan gelong. Ya, berarti hana rita. Lapang go kalau calek. Mesti go tak lewat. Nah, berarti Allah hana rita. Hei ku sembahyang duha. Hei ku berdoa tahajud. Mengetangan bro. Hei ku berdoa. Pu Allah hana sayang gelong. Sama dengan tidak rita. Makanya orang yang mengatakan saya sangat ridha, sangat sayang, sangat tenang, sangat nyaman dengan apa yang diberikan Allah, tetapi dia itu tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya. Nyan urang model lagian meku ikem setan ku. Ikut le setan beraji ngelong lam ikut. Ikem setan ku. Yang kelihatan ku. Manid da'a ikhlasa ma'ahu bisana'il makhlukin. Orang yang mengaku ia akan ikhlas melakukan kebajikan beserta cinta dipuji segala makhluk. Long cukup ikhlas lo ibadat, long cukup ikhlas lo bantu kudra ke, long cukup ikhlas, pokoknya ikhlas long. Tapi dalam hati ganya mantang na perasaan nyandup kata bantu, hana ucap terima kasih mesti gobi. Ya, mun ke pengah cukup ikhlas. Nya kapoleh pengakuan daripada manusia. Nyandup kata bantu hanayum. Menyena model laganya lamate itu. Berarti kalau ikhlas dengu. Karena arti ikhlas hana tak ayam mitayum le katanya bak manusia. Arti ikhlas katanya mitayum bak Allah Taala. Ketika kita berbuat kebajikan tidak pernah hati ini senang terhadap pujian daripada makhluk. Kalau seandainya dipuji silakan, tapi tidak pernah merasa terpuji. Kalau seandainya dihina pun silakan, dan kita pun tidak pernah merasa terhina. Yang kenyan orang yang ikhlas kan. Hana berkeinginan kepada pujian makhluk, kapujo, hana kapujo, kakedan, kegede. Yang baru keikhlas. Tapi menyata ke dia tak bantu gop, dia tak buat kebaikan nanti gop. Nah perasaan lah mati nyandu kalau bantu. Hana ucap cukur mu bacul pi. Hana ucap terima kasih mu bacul pakai banjoi kau urang ilaji. Yang sama dengan kita yang tidak ikhlas. Yang berdega-dega. Tiap urau aku bi bantuan, tiap urau aku bi beru. Item je ke tim saya gop. Sama dengan hana ikhlas bi beru berosa. Yang tak kan? Ya, kamu yang kenyanda. Yang kamu pengedra-kedra aku. Manusia yang modal demikian yang setan mekuk ikem. Allah ji lam lagu ngelong ikun. Yang kepurat. Yang terakhir. Berkata Abi Nadrah, arba'u man kunna fihi falam yazdad bihinna khairan fadzakal ladzi lam taqbalullahu minhu amalahu dalik. Siapa saja yang melakukan amalan tetapi tidak bertambah dengan amalan tersebut akan kebaikan yang lain, maka yang demikian itulah orang yang tidak menerima oleh Allah daripadanya akan amalnya. Pada tanda tungku amalan getanyo hang getung oleh Allah. Pada tanda tungku ibadat getanyo tidak diterima oleh Allah. Ketika kita selesai melakukan amal kebajikan, tidak bertambah amal kebajikan yang lain. Han metarik jiwa getanyo untuk buat amal kebajikan yang lain. Babak thot inan, babak thot inan. Karena innal hasanata al hasanatu ba'daha. Satu kebajikan yang diterima oleh Allah selesai daripada berbuat kebajikan tersebut akan tertarik dirinya kepada berbuat kebajikan yang lain. Wa inna sayi'ata sayi'atu ba'daha. Sesungguhnya satu keburukan ketika kita selesai melakukan keburukan tersebut akan tertarik diri kita untuk melakukan keburukan yang lainnya. Maka pakon kepegah hanggebi putau getanyo bak maksiat pakon. Ketika hut bak maksiat sabo hawa telam maksiat kedua. Hawa telam nunggu. Makanya citungku kalan urang behe mekawin lea urang tahu, urang ka pernah behe mekawin dua. Menyedua hana behe hana pu mahayal ke lea nunggu. Hana pu mahayal ku. Han behe nunggu. Ya nenggalat.
Oh, tanya yang padu ka, hai ilung inohat 7 ka cuma tinggal le tunggu. 7 boh. Itanyo yang mentamu sabo, mu 2 na boh tunggu. Hai boh, hana terbiasa. Ya, negala. Maka orang yang tidak bertambah amal kebajikannya setelah dia keluar daripada berbuat kebajikan, sama dengan kebajikan yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Yang pertama kata beliau, man azza summa raja'a falam yazdat khairan fadzaka ayatun annahu lam yataqabbalullahu minhu. Orang yang berperang kemudian kembali daripada peperangan, maka tidak bertambah kebaikan padanya, maka yang demikian itu tanda bahwa sungguhnya tidak diterima oleh Allah daripadanya peperangan. Perang sabilillah tunggunya, perang bibit tunggu. Perang sabilillah, tapi wow daripada peperangan tidak bertambah amal kebajikan. Mentah lagi-lagi sahut. Tinggal sebuah segala, tinggal lihu, mentah lagi-lagi sahut. Itu pertanda peperangan yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Tidak menjadi amal kebajikan. Yang kedua, walau dilika Rasulullah kini, ya berdegah-degah. Yang kedua, waman sama syahra Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan, walam yazdat khairan, dan tidak bertambah kebaikan padanya, fadzaka ayatun annahu lam yataqabbalullahu minhu, maka demikian itu tanda bahwa sungguh Allah tidak menerima ia puasanya. Puasa dihitung siurau ke siurau dengu. Siurau ke siurau, siurau ke siurau, siurau ke siurau. Puasa baru kan puasa uronyo kan puasa tinga. Nyo paduk urau ka uronyo 22. Berarti 20 saurau kali tak buat puasa. 6,000 metamah kebaikan. 6,000 metamah god draw ke draw tile. 6,000 metamah god antara draw ngan draw tile. Back draw ngan gop, draw ngan draw tile. 6,000 teka sayang ke draw tu. Ke draw tile back le ke gop. Untuk sayang gop mungkin agak berat becut. 6,000 sayang ke diri pribadi. Kameri tunggu. Dah buktikan sayang ke diri pribadi, tidak mencampakkan diri pribadi dalam perbuatan yang membinasakan. Baik binasa idonya ataupun binasa di akhirat. Nyantan daurang ka sayang ke draw. Tapi menyemantang kecampakkan draw bakbut yang binasa jut kehina dalam dunia. Lebih-lebih hina di akhirat, sama dengan itu orang belum sayang terhadap diri pribadi. Maka rasa gawanyan mentang takalan aku. Kedra pribadi kamu lagi tak sayang draw ada. Menyedraw ada hana tak sayang draw pakai bancara tak sayang gop dulu. Diri pribadi kita tidak pernah sayang. Bagaimana kita akan bisa menyayangi orang? Orang yang hana tak jaga drawnya hanji jaga gop. Orang yang hana sayang draw ke drawnya hana sayang ke gop. Nya berdegah-degah. Maka ketika keluar daripada puasa setiap harinya, tapi tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan amal ibadah, sama dengan puasa yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Ya tiura ke tiura tunggu. Maka yang mampu menilai diri pribadi tunggu. Karena lebih baik kita menghisap diri pribadi. Hasibu qabla antu hasabu. Hisaplah dirimu sebelum engkau itu dihisapkan Allah kelak. Anak-anak terima kan? Maka berdegah-degah takkanlah lagi tanya kepribadian kita nyok surau-urau. 20 saurau kalau puasa. 6,000 perubahan babah lon rasa go mupat. 6,000 perubahan babah lon rasa go berbicara yang tidak bermanfaat. 6,000 perubahan ati lon yang daripada penyakit-penyakitnya. Dengan tetangga, dengan istri, dengan anak dan sebagainya. Rasa go ibadat kepada Allah semayang pakai ban. Sedekah pakai ban dan sebagainya. Yang nilai draw ke draw atau komutua. Selanjutnya orang yang telah melakukan haji fardu tapi tidak bertambah kebaikan padanya, itu tanda tidak diterima hajinya oleh Allah Ta'ala. Lia gawau haji cuma 3 minggu tak kaya menghidung ku haji. Minggu kedua nak lehi ku haji kam liso ilu alam. Ya nak kata ketahid dalam. 3 minggu tak kaya. Pakai 3 minggu hai karena dandang habis ke rumah ngan ia dam-dam. Mentang na urun jajak rumah. Lihatnya kalau kaya salam. Itu pertanda tidak diterima haji. Tidak diterima. Karena tidak gampang mendapatkan haji yang mabrur. Sulit.
Untuk sah haji mudah. Yang penting sempurna syarat dan rukun. Tapi untuk mendapatkan haji yang mabrur sulit tunggu. Sulit. Karena haji yang mabrur itu dah halal jannah atau syurga tunggu. Sulit tetap tunggu mendua. Syurga mahai tunggu. Karena mahai makanya sulit tetap untuk dapatkan syurga. Sulit karena itu tempat yang sangat mahal. Yang terakhir, waman marada, orang yang telah sakit, fa'ufiya maka telah disembuhkan Allah. Falam yazdad khairan, fadzaka ayatun annahum lam takfur anhu dzunubah. Maka tidak bertambah kebaikan padanya. Itu menjadi bukti sesungguhnya penyakit itu tidak menjadi kafarah daripada dosanya. Sakit kamu rae nada dengku. Nama lihat tahun ka. Lihat pengapuran. Kenang stroke lam. Lihat sengat babah. Cikok gaki lam. Lidah-lidah cekang. Tapi pulih daripada sakit. Mantan lagi saat. Hana bertambah amal kebajikan. Mantan lagi saat. Babah mantan lagi saat. Yang pasti kepuan lam lidah ke. Aki mantan lagi saat. Jaro mantan lagi saat. Ati mantan lagi saat. Artinya tidak ada perubahan kepada arah yang lebih baik. Penyakit. Jika kagak pulih lah Allah. Kau sembuh daripada penyakit tersebut. Tetapi kebaikannya tidak bertambah. Maka itu pertanda. Penyakit itu tidak menjadi kafarah daripada dosanya. Karena orang yang sakit, pendapat yang kuat tidak diberikan pahala. Dengan sakit tersebut. Tidak. Dengan sebab penyakit itu diampuni dosa. Mana yang tak pegah lagu merempak pahala dengan sebab gebi sakit. Kan dengan sebab sakit merempak pahala. Merempak pahala dengan sebab gak nyan ke ibadat awal yang rutin si golom sakit. Contoh, si golom gak nyan sakit sampai ikut pengajian. Cuma jino ka sakit tunggu. Ka terhalang hanjat le kejap pengajian. Maka pahala mengikuti pengajian itu tetap mengalir kepadanya. Kenapa? Karena andai kata tidak terhalang oleh penyakit, sungguh beliau akan mengikuti pengajian. Si golom sakit katanya sampai ke jamaah. Cuma jino kan terhalang dengan sakit. Walaupun tidak beliau datangi jamaah, pahala jamaah tetap beliau dapati. Kenapa demikian? Karena andai tidak sakit, sungguh beliau itu adalah orang yang senantiasa berjamaah. Nyan yang merempak pahala. Kan sakitnya merempak pahala. Hana nunggu. Beliau selalu membaca Al-Quran. Cuma kebetulan jino ka sakit. Nunggu ka stroke kan dia lagi baca. Maka pahala tadarus baca Al-Quran tetap dapat. Sekalipun beliau itu tidak membaca Al-Quran. Karena andai kata tidak sakit, sungguh beliau senantiasa membaca Al-Quran. Sakit, cuma Allah berikan imbalan kepada kita menjadi kafarah daripada dosa. Apa buktinya? Selesai daripada sakit. Artinya ketika sembuh dia daripada penyakit tersebut, ada bertambah kebaikannya. Menyahana mutama sama dengan sakitnya hana sapu tapi. Cuma ke tanda-tanda to kemati tak kaya tunggu. Hanjuk ke kafarah. Hanjuk kafarah daripada dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi rebahan renungan bagi kita bersama insyaallah. Ya. Baik, guru-guru sekalian.